tadi Kak Nancy udah jelasin ya. Saya akan coba melanjutkan. Saya sih percaya ya, karena Bapak Ibu di sini itu pasukan, pasti Bapak Ibu ini sudah pernah melakukan yang namanya doa keliling. Pernah melakukan yang namanya doa keliling, baik itu diajak maupun Bapak Ibu adalah pemimpin yang sudah sering bikin jadwal tim dan doa keliling. Doa keliling, kalau tadi Kak Nancy udah Bu Nancy apa Kak Nancy ya, sudah menjelaskan tentang semuanya apa yang menjadi dasar firmannya doa keliling. Kali ini saya akan bahas dua hal, persiapannya dan apa dampaknya dari doa keliling itu. Ya, kalau nggak ada manfaatnya nggak usah kita lakukan. Tapi kalau ternyata manfaatnya itu sangat dahsyat, maka kita perlu sungguh-sungguh melakukan dengan pengertian. Yang pertama persiapannya ya, saya nggak akan bahas teori, orang sanguin itu nggak terlalu suka teori, betul? Orang sanguin itu suka surprise, kado, suka spontan, suka praktek ya. Jadi ini akan saya bahas dengan cukup singkat. Yang pasti sebelum kita melakukan, kita harus melakukan yang namanya pemetaan. Ya Bapak Ibu kita kalau mau doling ke tempat pelacuran, kita pemetaan dulu. Oh di sana ada premannya, oh di sana jam sepinya jam segini. Beda doling di tempat pelacuran dengan doling di tempat tempat pemerintahan. Beda, di tempat pemerintahan siang rame, di tempat pelacuran malam rame. Jadi Bapak Ibu perlu pemetaan, perlu tahu di mana jam-jam strategis kita bisa lakukan doling. Bapak Ibu perlu gali tempat yang Bapak Ibu mau doakan ini, yang harus kita perangi, yang harus kita bersihkan apa. Jadi pemetaan itu sangat wajib, sangat penting ya. Lalu yang kedua, jangan lakukan sendiri, libatkan semua bala tentara pasukan Tuhan. Aktifkan malaikat dan aktifkan selengkap senjata Allah. Itu Tuhan sudah beri. Jadi walaupun misalnya, Kak, saya itu mungkin jarang doling karena gak ada yang bisa saya ajak. Bapak Ibu, satu dengan bersama Bapa Putra Roh Kudus dan berlaksa-laksa malaikat itu bisa mengalahkan sangat banyak. Amin. Coba bilang ke sebelahnya, kamu satu bisa mengalahkan satu kota, satu provinsi. Masalahnya orang sanguin kadang-kadang selalu cari teman. Orang sanguin kalau gak rame-rame gak seru. Ya beda kalau orang pragmatis gak suka rame-rame. Doling sendiri diem-diem. Kalau orang sanguin doling satu kampung, terus satu gereja harus tahu bahwa dia doling. Tapi gak apa-apa ya, gak apa-apa. Semua dengan kekuatan masing-masing. Aktifkan malaikat, kita tidak pernah menjalani negeri sendiri. Gak pernah. Selama kita kerjakan dan itu hati Tuhan, kita melibatkan malaikat, kita mengaktifkan malaikat, kita minta tuntunan Roh Kudus, kita pakai selengkap senjata Allah, itu kita seperti sedang jalan dengan berpeleton-peleton pasukan. Berlaksa-laksa pasukan, enggak kelihatan, tapi sungguh ada dan menyertai. Jadi jangan lupa itu persiapannya. Dan yang ketiga, semua perlengkapan, semua tindakan profetik seperti tadi pagi, sebelum kita arak-arakan semua dibagikan perjamuan kudus. Betul ya? Karena kita harus selalu melakukan persiapan demi persiapan. Nah, menyiapkan tindakan profetik ini ada macam-macam. Perjamuan kudus dulu ini wajib. Kalau bisa harus wajib. Lalu pengurapan, kalau yang punya shofar boleh bawa shofar. Ini semua teknis Bapak Ibu. Ini tidak saklek harus. Tapi kalau bisa alangkah baiknya semua prosedural dilakukan. Hari itu Tuhan tambahin lagi, perlengkapin lagi, kami sudah belajar doling. Sudah perjamuan, sudah pengurapan. Tuhan bilang semprot kakimu, urapi kakimu khusus. Karena di daerah situ sangat banyak roh maut. Misalnya sangat banyak kematian atau kecelakaan terjadi. Hari itu khusus, Tuhan kasih tambahan instruksi khusus. Nah ini yang kita perlu tahu dan tanya ke Roh Kudus. Bisa berbeda, tapi kalau perjamuan itu udah standar lah. Perjamuan pengurapan itu standar. Bapak Ibu pasti sudah tahu. Tapi ada strategi rahasia yang Tuhan kasih tergantung tempat yang khusus yang kita mau kerjakan. Ada yang tiba-tiba kalau misalnya dolingnya di tempat yang sangat banyak kepahitan. Hari itu saya dapat kesempatan pergi ke
penjara di area Jerman yang itu sangat banyak korban-korban dari Nazi. Hari itu lewat pemimpin kami, Bu Iin bilang, kalian di sana doling bagi permen. Aneh ya, doling ke tempat pembantaian, penuh air mata, penuh holocaust, tempat orang yang sangat banyak dibunuh. Kami disuruh doling bawa permen. Itu kan di luar strategi yang kami susun. Kami punya cuman mau doling, cuman mau diem-diem aja karena itu di tempat orang. Tapi ibu bilang, saya dapat dari Tuhan, kalian bagi permen. Bagikan permen kemanisan, bagikan kehidupan, dan hari itu kami lakukan. Dan betul setelah dari itu kami terbuka, Divine Connection bisa masuk gereja-gereja. Setiap kali kita melakukan sebuah tindakan profetik yang tepat, itu akan membuka sebuah pintu. Jadi jangan pukul rata. Kalau doling ya udah jalan bahasa roh, nyanyi, aktifkan. Sudah dibaca tuh semua deklarasi 4 lembar. Mulut udah kering. Udah baca semuanya, udah selesai. Tambahkan satu ekstra elemen yang justru ini sering kelupaan. Tanya Tuhan, strategi rahasia tambahan apa yang cocok untuk daerah saya. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu doling misalnya di daerah yang sangat garis keras, beda dengan Bapak Ibu doling di daerah kantong Kristen. Di daerah kantong Kristen teriak Jehovah gak apa-apa, ibu-ibu di pasar juga haleluya. Tapi kalau di daerah yang banyak kedar nebayot, sepupu kita, kalau kita dolingnya teriak-teriak Jehovah, kita bisa-bisa bikin masalah. Jadi setiap daerah punya strategi rahasia yang Tuhan akan bukakan kalau kita tanya. Roh Kudus itu akan menolong. Jadi 3 hal ini penting ya, pemetaan, aktifkan semua yang Tuhan sudah beri, termasuk perjanjian, aktifkan malaikat, aktifkan juga selengkap senjata Allah, dan siapkan tindakan profetik yang wajib maupun yang spesifik atau spesial Tuhan kasih. Oke, saya suka ayat ini 2 Korintus 10, tapi versinya firman Allah yang hidup. Kita itu doling melakukan segala sesuatu peperangan rohani bukan dengan senjata buatan manusia. Yang saya gunakan untuk merobohkan benteng, saya tidak pakai senjata dari buatan manusia. Tapi melainkan senjata Allah yang ampuh. Senjata ini dapat mengalahkan setiap perbantahan yang sombong, merobohkan setiap tembok yang didirikan untuk menghalangi manusia mencari Allah. Ternyata ada tembok-tembok yang ada di alam roh yang membuat manusia itu gak kepengen cari Tuhan. Dan dengan senjata ini saya dapat menangkap pemberontak dan membawa mereka kembali kepada Allah. Dan mengubah mereka menjadi manusia yang taat kepada Kristus. Ada ayatnya ternyata. Setiap kali kita pakai selengkap senjata Allah ketika kita doling, setiap kali kita pakai senjata buatan Allah bukan buatan manusia, ternyata kita bisa melakukan hal-hal yang dahsyat, merobohkan tembok, merebut jiwa-jiwa, mengubah orang yang keras hatinya, pembenci Kristus menjadi pengikut Kristus. Jadi kalau hari ini di daerah Bapak Ibu masih sangat sedikit anak Tuhan, masih tidak banyak gereja yang bangkit, masih sangat terjadi hal-hal yang jelek, ada pembunuhan, ada kerusuhan atau apapun, itu tempat yang paling subur dan paling baik untuk Bapak Ibu doa keliling. Itu tempat yang paling cocok untuk Bapak Ibu praktekkan pakai senjata Allah yang dahsyat ini, ya. Lalu boleh next slide. Bapak Ibu ini saya kasih karena Bapak Ibu akan terima semua PPT-nya. Saya tapi tidak akan bahas detail. Pemetaan itu sangat banyak. Ya, pemetaan itu sangat banyak. Nanti Bapak Ibu pulang, misalnya Tuhan kasih siapin KKR di desa pedalaman. Nah, ada pemetaan yang Bapak Ibu bisa kerjakan sebelum Bapak Ibu doling dan menyerahkan tempat itu supaya KKR bisa terjadi. Ada banyak hal, yaitu Bapak Ibu bisa petakan titik-titik pentingnya di mana. Bapak Ibu bisa memetakan ada peristiwa bersejarah apa terjadi di situ, baik yang positif maupun yang negatif. Tempat di mana mungkin pernah terjadi pembantaian atau pernah ada Injil pertama kali masuk. Nah, ini semua ada detail, ini gak kelihatan ya tulisannya ya. Tapi Bapak Ibu bisa nanti dapatkan semua PPT-nya lengkap, di situ lengkap.
Termasuk juga di situ ada kekayaan apa? Ada misalnya mungkin di situ adalah tempat tokoh-tokoh paling kaya. Atau di situ misalnya ada tempat kekayaan rohani. Pernah ada KKR besar di situ. Jadi ini skema pemetaan yang bisa menolong. Supaya kita bisa ngelihat ini satu daerah ini fotonya di roh itu seperti apa. Pemetaan itu adalah foto secara rohani. Ya, dan itu bisa untuk menolong Bapak Ibu persiapan setiap kali kita mau melakukan prayer march atau doa keliling atau pendudukan. Ya, dan tadi elemen doling kayaknya ini udah sedikit banyak dibahas sama Ibu Nancy. Beberapa ini yang kita sudah pernah lakukan. Ya, jadi ini beberapa elemen yang Bapak Ibu bisa ATM juga tiru, modifikasi sesuai dengan kondisi daerah setiap tempat kita yang akan kita dolingi. Biasanya kita selalu datang ke satu daerah, kami selalu bawa tudung merah atau tudung profetik lah. Kita selalu berkata, kita selalu lakukan itu di tempat tinggi supaya apa? Kita mau berkata ada tudung yang baru. Biasanya yang kita bawa itu ya waktu kita doling, shofar sudah pasti karena suaranya itu bisa membelah atmosfer. Kita bawa tudung baru. Kita bawa beberapa senjata standar. Kalau Bapak Ibu tidak punya tudung yang print-printan, kain yang print-printan, nggak apa-apa, kain merah pun bisa. Ya, tapi dengan dasar firman yang tepat. Oke, karena kain merah itu lambang darah Yesus. Jadi jangan cuma sekedar angkat tanpa nggak tahu artinya. Tanpa ngerti, tapi angkat dengan tempat ini sudah dibayar oleh darah Yesus. Jadi aku melakukan tindakan profetik bahwa tempat ini aku klaim. Karena udah dibayar oleh Bapakku. Kalau kita ngeklaim, kita Bapak Ibu ngeklaim itu seperti ini loh. Bapak Ibu terima warisan. Warisan 200 miliar. Saya cari namanya dulu ya, ini siapa. Misalnya Kak Evi lah, Kak Evi. Kak Evi tiba-tiba terima warisan 200 miliar dari orang yang dia doakan. Dikasihlah surat. Nah, lalu Kak Evi sibuk pelayanan di sini. Dia pelayanan, terus tiba-tiba dia pulang ke rumah, dia masak buat suami, buat keluarga. Dan dia gak pernah ngurus sebuah surat warisan yang berkata Kak Evi dapat 200 miliar. Padahal sudah diberikan. Kira-kira Kak Evi terima gak 200 miliarnya? Sudah pasti enggak. Karena itu harus diklaim. Kak Evi harus datang mungkin ke pengacaranya. Kak Evi harus urus mungkin ke banknya. Kak Evi harus kasih nomor rekeningnya. Kak Evi harus proses juga. Bikin mungkin berita acara atau apapun. Sehingga itu bisa diberikan. Sama, Tuhan itu sudah berkata, segala kuasa aku sudah berikan. All I have is yours. Kalau seluruh dunia ini adalah milik Tuhan, tapi pernah jatuh ketika Adam dan Hawa jatuh. Tapi Tuhan bilang, itu sudah aku ambil kembali karena aku sudah mati menebus seluruh bangsa. Dan apa yang aku punya itu milikmu. Kalau kita gak pernah klaim, itu gak akan pernah terjadi. Jadi kita perlu klaim. Bahkan kita udah klaim, kita bawa pedang, firman. Kita berkata, iblis ada tertulis. Aku lahir di kota Medan. Aku berdoa minta lawatan di Medan. Kita sudah perang pun, iblis masih ngotot. Benar atau benar? Iblis tetap akan ngotot. Sampai kita benar-benar hardik, kita benar-benar dorong, kita pakai pedang, kita usir, dan kita benar-benar dudukin, baru itu bisa sungguh-sungguh terjadi. Jadi gak bisa, hanya sekedar kita mau, gak cukup. Tapi kita harus melakukan dengan efektif, efisien, dan kita tuh harus benar-benar praktekkan dan kerjakan itu. Oke, dan ada kalau kita doling juga kita bawa patok. Patok itu bisa dibikin dari apa aja Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bikin dari mungkin dari pipa paralon kecil, Bapak Ibu potong-potong, bahkan dari sedotan. Kalau di daerah Bapak Ibu tidak jual bahan-bahannya, Bapak Ibu bisa pakai apa saja seperti kata Nancy tadi. Bukan airnya yang punya kuasa. Bukan besi-besi patoknya, bukan stiker-stikernya yang punya kuasa. Tapi imanmu yang mengangkat itu dengan iman dan kuasa firman itu yang mengaktifkan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa pakai sebenarnya apa aja. Pernah kejadian lucu, kita hari itu disuruh pengurapan di pedalaman mana dan semua pengurapan itu udah habis. Akhirnya kita biasanya pakai baby oil. Ya, tapi hari itu di pedalaman gak ada baby oil. Akhirnya kita pakai minyak goreng.
Pernah ya menara doa juga pernah ya. Kita pakai minyak goreng. Tapi kita doakan. Tapi saya tidak menyarankan Bapak Ibu pulang dari sini belajar retret apa? Kita bisa ngurapin pakai minyak goreng. Enggak, bukan itu. Bukan itu intinya. Tapi intinya adalah bukan bendanya yang punya kuasa. Ya, yang punya kuasa adalah iman yang engkau lakukan, yang engkau deklarasikan. Segala sesuatu tanpa iman itu sia-sia. Lalu hari itu kita juga pernah Tuhan kasih pesan ada tempat-tempat yang sudah sangat banyak hukum-hukum yang jahat. Lalu Tuhan beri strategi tanam Alkitab kecil. Alkitab paling kecil setahu saya dijual segini, cukup tebal. Tuhan makin waktu Tuhan bertambah lagi. Tanam bahkan Alkitab yang elektronik, audio Bible. Itu cuman sebesar SIM card kecil, cuman sebesar MMC. Jadi itu kita isi semua, download semua firman-firman dan kita tanam di beberapa tempat. Dan itu strategi-strategi yang tiap musim baru. Saya nggak tahu ke depan Tuhan kasih strategi apa lagi. Intinya bukan bendanya yang sakti. Kalau Bapak Ibu dengar, dapat, lakukan dengan taat dan iman, itu akan mengerjakan dengan sangat dahsyat. Amin. Sekarang kita ke poin yang terakhir, dampak dan kuasa dari doa keliling. Ya, berkatnya sangat banyak Bapak Ibu, sangat-sangat dahsyat. Berkatnya sangat luar biasa. Salah satunya adalah Tuhan akan menyerahkan kepadamu tempat yang engkau jalani. Seperti yang Yosua 1 ayat 3. Tuhan berkata, kemanapun kau pergi, tanah yang engkau injak, itu aku berikan menjadi milik kepunyaanmu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah doling di satu wilayah, Bapak Ibu terus kerjakan, Bapak Ibu terus duduki, Tuhan akan menyerahkan kota atau wilayah tempat di mana Bapak Ibu kerjakan itu menjadi milik warisan Bapak Ibu. Saya mau cerita, saya itu dapat warisan itu kota Bogor atau Bogor. Bogor kami panggilnya Bogor. Hari itu kami susah payah lah membangun pasukan. Pasukan 15, 20 itu pun datang gak terlalu rame, tempat juga gak terlalu proper. Hari itu Tuhan kasih pesan, kamu doling di kebun raya Bogor. Bapak Ibu kalau di Jakarta itu ada Monas. Tapi kalau di Bogor itu ada kebun raya Bogor. Satu kali keliling jalan kaki itu 1 jam 15 menit. Jalan kaki biasa, gak lari. Hari itu Tuhan bilang, kamu doling karena itu istana presiden ya. Kalau waktu Presiden Jokowi masih menjabat, beliau tinggal di situ. Istana Bogor dan kebun raya Bogor. Satu kali keliling itu 1 jam 15 menit. Dan Tuhan minta 3 kali. Tuhan boleh naik motor gak? Jalan kaki. Ya udah saya jalanin, saya kerjakan sendiri, hari itu sendiri. Saya kerjakan, saya pikir cepet. Keliling Monas ya, mungkin Bapak Ibu pikir keliling Monas itu cepet. Lama Bapak Ibu, sama besarnya kayak kebun raya itu 1 jam lebih. Saya kelilingin jam pertama, jam kedua sudah 2 jam jalan kaki. Yang ketiga Tuhan bilang, mau gak lepas alas kaki? Jadi saya lepas alas kaki, untungnya kebun raya Bogor itu banyak orang jogging. Jadi saya gak aneh. Jalan sendiri, lepas kaki itu gak aneh. Jadi saya dolingin, saya kerjakan. Setelah saya doling itu Bapak Ibu, hari itu setelah itu terjadi yang namanya ledakan dan banyak banget pelayanan-pelayanan baru dibuka di kota saya. Hari itu tiba-tiba saya mulai merintis sekolah, dapur mulai jalan. Dan Bapak Ibu kalau terima kue profetik selama di Mahanaim, itu dibikin di dapur di Bogor. Dan dapurnya itu kecil. Tapi dari dapur kecil itu kami sudah memberi makan rutin setiap bulan. Dari baik itu ke jiwa-jiwa yang belum bertobat maupun di pestanya Tuhan. Setiap kali kue profetik itu pasti dibikin di dapur kami. Acara-acara khusus. Bahkan kalau ke bangsa-bangsa kami pasti bawain 1.000, 2.000, 10.000 kue. Bikin kue Bapak Ibu tadi pagi kami bikin kue 3.500. Itu cuma dalam 18 jam. Bikin kue 3.000 hampir 4.000 itu cuma 18 jam. Bikin kue sebanyak itu. Kalau bikin kue kita pernah bikin sampai 7.000 itu cuma dalam waktu 2 hari. Jadi tiba-tiba pelayanan yang dahsyat itu terbuka. Di pandemi kami benar-benar dapat berkat yang gila-gilaan. Bapak Ibu sering dengar ya, Mahanaim dapat lobster. Di kami juga dapat barang-barang impor, makanan impor. Karena semuanya itu toko lockdown.
kami dikasih untuk kami bagi-bagi. Jadi kami bagi makanan tuh pakai sosis impor. Kami bagi makanan, kami masuk kemana aja kami dianggap menteri kesehatan. Pak Leo dipanggil Pak Dokter. Pak Dokter masuk ke rumah saya. Karena kami benar-benar diterima. Tidak ada yang menolak kami sampai ke daerah yang paling hijau. Karena Bogor itu banyak base camp daerah hijau. Hari itu saya melihat kekuatan doa keliling yang sangat sederhana. Itu bisa membuka sangat banyak hal. Hari itu adalah masa-masa kami sangat kaya. Kami yang harusnya itu banyak yang harusnya mepet ekonominya. Tapi hari itu kami merasa kami sangat limpah. Bantuan tidak berhenti datang. Dari pemerintah sangat welcome dengan kami. Semua warga baik yang hijau maupun gak hijau semuanya welcome. Dan kami pokoknya menyentuh sampai hampir ratusan ribu. Dan saya melihat ketika kita menjalani negeri, Tuhan sungguh-sungguh akan berikan warisan negeri itu buat kita. Amin. Lalu jarahan jasmani dan rohani. Tadi saya udah ceritain. Lalu dampaknya juga meruntuhkan tembok. Bapak Ibu tahu cerita tembok Yeriko? Itu diruntuhkan dengan doa keliling juga. Tapi strateginya beda-beda. Kalau mengelilingi tembok Yeriko, Tuhan kasih kelilingi diam-diam. Lalu di hari terakhir kamu tiup nafiri, kamu bersorak-sorai, maka runtuhlah. Enak, cepet. Tapi ada juga doa keliling yang mungkin butuh waktu lebih ekstra. Saya lagi naksir banget ceritanya Reinhard Bonnke. Saya tadi coba baca dan saya tuh sangat amazed gitu, sangat kagum dengan Tuhan. Bapak Ibu, Reinhard Bonnke ini seorang penginjil dari Jerman kulit putih. Dapat visi untuk Afrika. Untuk daerah kulit gelap miskin. Dan dia bertahun-tahun mengerjakan Afrika tanpa hasil seolah-olah. Dia lakukan mulai dari apa? Dari doling. Sendiri main musik di jalanan, dia doling dengan pujian penyembahan. Sampai dia sangat miskin karena gak ada breakthrough bertahun-tahun. Satu hari dia udah gak punya uang bayar kontrakan. Di tengah dia gak punya uang, dia tetap doling. Dia doling, di tengah doling dia berlutut. Di jalanan di Afrika yang sangat miskin. Tiba-tiba dapat suara Tuhan. Sangat jelas, Tuhan tanya, kamu mau aku kasih kamu $1 juta? Saya gak tahu $1 juta itu berapa ya. $1 juta di zaman itu. Di zaman 10M di tahun 78 atau 80. Itu gede banget Bapak Ibu. 10 miliar di tahun 1980. Tuhan bilang, kamu mau aku kasih kamu $1 juta? Dia diem, Tuhan. Di tengah dia doling dan dia berlutut dan sangat miskin. Dan sudah sangat letih menantikan tak kapan Tuhan melawat Afrika. Dia menjawab seperti ini. Tuhan, aku gak mau $1 juta. Tapi aku mau 1 juta jiwa di Afrika itu bertobat dan mengenal Kristus. Saya kagum dan saya amazed. Kalau hari ini kita dengar Reinhard Bonnke, KKR-nya 3 juta jiwa. KKR-nya, dan Tuhan gak cuma ngasih 1 juta jiwa. Total dari pelayanan Reinhard Bonnke sampai hari ini ada 75 juta jiwa yang dijangkau dan mengenal Tuhan. Dari apa? Dari one day seorang yang sangat miskin itu doling di jalan berlutut dan dia ketemu Tuhan. Dan Tuhan tawarkan sebuah pertanyaan. Kamu lagi gak bisa bayar kontrakan. Kamu mau aku berkatin kamu $1 juta? Bapak Ibu, kita ini orang-orang sanguin. Yang hari ini semangat, besok tiba-tiba bisa ngedrop. Yang hari ini, menyala-nyala, saya mau doling nih. Tapi tiba-tiba kalau kita lagi mepet, ada masalah. Gak bisa mungkin bayar uang sekolah anak. Mungkin tiba-tiba ada tagihan hutang datang. Tiba-tiba kita bisa sangat gampang melupakan calling kita untuk berdiri buat kota. Saya orang sanguin. Jadi saya tahu hari ini saya bisa berapi-api, besok saya bisa galau. Tapi itu sudah tidak lagi di musim ini. Amin. Amin. Bapak Ibu, Tuhan sedang memanggil dan mengundang. Apakah ada Reinhard Bonnke di zaman ini, di provinsi yang akan mau menerima undanganku, mewarisi kota, mewarisi bangsa, karena aku mau memberikan yang besar.
Di bangsa kita ada 275 juta jiwa. Di seluruh dunia ada 7 miliar yang menunggu untuk kita tuai. Dan mari mulai dengan sebuah langkah sederhana. Aku mau jalani negeri. Karena berkat dari menjalani negeri adalah yang aku injak, Tuhan beri menjadi milik kepunyaanku. Yang aku jalani itu menjadi tapal batas. Itu area yang Tuhan akan beri buat hidupku. Mungkin ada yang engkau doa 7 hari, doling 7 hari langsung dijawab kayak tembok Yeriko. Tapi mungkin ada yang kayak Reinhard Bonnke. 5 tahun pertama, 7 tahun pertama gak lihat apa-apa. Akhirnya setelah dia terobosan dapat penglihatan di jalan itu, ada tawaran KKR. Bapak Ibu mau tahu? Tawaran KKR untuk dia atur, bukan dia pembicaranya. Yang datang 100 orang atau berapa ratus orang. Pembicaranya datang, pembicara hebat datang. Dia bilang, Pak, Bapak hamba Tuhan khotbah di KKR pertama saya. Ini KKR judulnya kesembuhan ilahi. Tapi hamba Tuhannya khotbah santai, biasa, dan tidak melakukan doa kesembuhan. Lalu KKR hari kedua, Reinhard Bonnke-nya mohon, Pak, kita udah kasih judul nih, kesembuhan ilahi. Nanti Bapak doain orang sakit ya. Hamba Tuhan yang diundang ini diem aja. Tiba di waktu dekat KKR, hamba Tuhannya ini bawa koper. Saya mau pulang aja. Saya gak bisa melanjutkan KKR ini. Karena saya gak bisa doa kesembuhan. Ditinggal. Sedangkan KKR sudah show must go on. Hari itu dia yang melakukan KKR itu. Dan dia sudah dengan semua, bayangin ya, Reinhard Bonnke yang dulu banget, awal banget, belum punya track record sembuhin orang. Dia dapat suara Tuhan panggil orang sakit. Dia panggil orang sakit, yang datang pertama orang buta. Satu baris orang buta semua. Gak pernah doain orang loh. Tapi Tuhan bilang doain, dia mulai doain. Doain pertama, gak ada satupun yang sembuh. Dia bilang, Tuhan, ini kamu yang nyuruh. Aku tuh udah doling sekian tahun, aku sudah puasa. Aku doain lagi, Tuhan tolong bekerja. Tiba-tiba di ujung ada suara, aku lihat bayangan, aku lihat hitam-hitam, aku lihat ada orang bergerak. Tiba-tiba hari itu gelombang kesembuhan menerpa, dan semenjak itu sebuah karunia kesembuhan itu sangat kuat melekat dalam pelayanan Reinhard Bonnke. Dari yang berlutut di jalan minta 1 juta jiwa, hari ini KKR-nya tidak pernah kurang dari jutaan jiwa-jiwa yang datang. Dimulai dari apa? Berlutut di Afrika, di tengah jalan, di tengah dia sangat miskin. Tiba-tiba hari ini beliau menjadi hamba Tuhan dahsyat, hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Dan Indonesia butuh yang lebih bahkan dari Reinhard Bonnke. Bangsa kita Tuhan sedang ngundang. Ada nggak Reinhard Bonnke di Papua, di Sulawesi, di Sumatera, orang-orang Batak yang juga bisa bangkitin orang mati, orang-orang Jawa yang bisa menghentikan badai, orang-orang Papua yang bisa menyembuhkan, membangkitkan, melakukan semua yang dahsyat. Undangan itu hari ini diberikan. Nggak selalu 7 hari langsung dijawab seperti tembok Yeriko. Kalau itu harus nunggu musim demi musim, bisakah kita tetap melakukan dengan setia? Engkau yang ada di tempat ini, saya tahu ada engkau yang sudah doling mungkin bertahun-tahun. Untuk mungkin tempat usahamu belum jebol-jebol Tuhan. Engkau yang ada di tempat ini, ada pemimpin yang engkau sudah lakukan doling dari masa ke masa sampai engkau dibilang sesat. Jangan berhenti. Sebentar lagi penggenapan itu, bahkan akselerasi sedang terjadi. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan slide yang terakhir ini ayat yang tadi saya sudah berikan. Aku berkata kepadamu, ini foto doling tadi pagi Bapak Ibu. Foto arak-arakan tadi pagi. Mukanya ditutup biar kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, karena orang sanguin suka fotonya ada di mana-mana. Ya, aku berkata kepadamu, kemanapun pasukan terdahsyat pergi, tanah yang kau pijak akan menjadi milik pasukan terdahsyat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oke, saya overtime 3 menit.